sama tahu nih di teman-teman tuh kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau jawab ini juga masuk nilai keaktifan loh. Jadi jangan, lupa untuk dijawab ya, gitu. Oke. Oke, Bandung dingin ya sepertinya, oke. Jogja juga hampir mau dingin sih, karena, beberapa hari ini udah mulai hujan, kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau aku pernah dengar nih teman-teman, kalau kata pepatah, kalau belum kenalan, maka kenalan terlebih dahulu. Nah, untuk itu perkenalkan, saya Binur Aisyah dari Budidaya Pertanian Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menemani teman-teman nih dalam acara asistensi praktikum perancangan percobaan 2021 kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut nih teman-teman, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita pada siang hari ini lancar dan berjalan semestinya, seperti itu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya ada sambutan dan penjelasan teknis oleh Kak Fadlan Solicin. Kepada Kak Fadlan dipersilahkan. Oke, suara saya masuk nggak? Masuk Kak, aman-aman. Masuk, Kak. Oke, terima kasih buat Aisyah yang openingnya sangat meriah juga. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Panji Sakti Basunanda, SPMP, serta Bapak Habib Widiawan, SPMSI, selaku koordinator praktikum dari tim asisten perancangan percobaan serta praktikum perancangan percobaan 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menghadiri acara asistensi perancangan percobaan 2021. Terima kasih juga kepada seluruh praktikan saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya dan menyempatkan diri untuk hadir pada acara asistensi ini. Acara asistensi ini dilakukan tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada teman-teman praktikan terkait tata tertib, terkait timeline, terkait teknis praktikum, serta menjadi waktu untuk pengenalan dari tim asisten kepada praktikan sehingga dalam berjalannya praktikum nanti itu tidak meminimalisir kendala. Oleh karena itu diharapkan untuk seluruh praktikan yang udah join pada siang hari ini pada acara ini itu dapat menyimak dengan seksama sehingga apabila terdapat pertanyaan atau usulan silakan nanti disampaikan setelah di akhir acara asistensi ini. Selain itu nanti pada akhir sesi asistensi ini itu nanti akan kami berikan G-form, presensi serta pernyataan yang menunjukkan bahwa teman-teman itu sudah mengikuti asistensi ini dengan baik serta telah memahami isi dari acara asistensi ini. Seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terakhir saya mewakili teman-teman dari tim asisten memohon kerjasamanya kepada teman-teman praktikan selama 1 semester ke depan agar berjalannya praktikum ini itu dapat berjalan lancar tanpa banyak hambatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Kak Fadlan Solicin. Selanjutnya, acara berikutnya adalah penjelasan mengenai tata tertib dan mekanisme
yang akan disampaikan oleh Kak Fadlan juga. Nah, selanjutnya kepada Kak Fadlan saya persilahkan. Oke, lanjut buat ini tata tertib praktikum perancangan percobaan. Yang pertama ada praktikan sudah harus bergabung di grup WhatsApp sesuai golongan masing-masing melalui link yang telah diberikan sebelumnya. Jadi dimohon teman-teman apabila masih terdapat nama kalian itu belum masuk ke pembagian golongan, silahkan habis asistensi ini hubungin saya biar saya masukkan ke golongannya. Tapi ada konsekuensinya karena kalian lupa untuk mengisi daftar ulang, jadi kalian nggak bisa memilih secara leluasa untuk golongannya. Itu. Selanjutnya, praktikan harus sudah siap di room meet praktikum 10 menit sebelum acara praktikum dimulai. Ketiga, praktikan wajib telah menginstal software R dan RStudio. Untuk tutorialnya sebelumnya sudah diberikan juga, silahkan bisa diakses melalui itu. Apabila teman-teman praktikan ada kendala untuk install softwarenya karena mungkin device-nya terdapat problem atau kurang mendukung, silahkan nanti bisa dikonsultasikan oleh asisten jaga masing-masing. Selanjutnya, praktikan wajib mengisi G-form presensi yang dibagikan di awal acara oleh asisten praktikum. Ini untuk tiap kali acara. Selanjutnya, setiap acara praktikum diawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test selama 15 menit. Next. Oke, selanjutnya praktikan yang datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa keterangan yang jelas tidak diperkenankan mengikuti acara praktikum pada hari tersebut. Sehingga apabila teman-teman praktikan itu lupa menghadiri praktikum lebih dari 15 menit akan dianggap tidak mengikuti acara tersebut. Selanjutnya, ketika penjelasan oleh asisten, mic dalam keadaan mati, kecuali jika ada pertanyaan atau suara kurang jelas. Selanjutnya yaitu selama pelaksanaan praktikum daring, praktikan harus mengikuti rangkaian acara praktikum secara penuh hingga selesai. Jadi dimohon untuk kehadirannya di seluruh acara, karena apabila tidak mengikuti salah satu acara maka dianggap tidak lulus pada praktikumnya. Selanjutnya, selama pelaksanaan praktikum diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Terus praktikan mengumpulkan lembar kerja maksimal 30 menit setelah praktikum berakhir. Next. Oke, selanjutnya yaitu untuk penilaian praktikum itu meliputi pretest, pelaksanaan praktikum yang termasuk nilai keaktifan dan lain-lain, terus post-test, lembar kerja, dan evaluasi. Apabila salah satu unsur penilaian tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai akhir TL atau tidak lengkap ataupun tidak lulus. Nilai akhir praktikum akan digabung dengan nilai kuliah untuk menentukan nilai akhir mata kuliah. Proses penilaian tidak dapat diganggu gugat. Itu. Jadi mohon dicermati bersama terkait penilaian. Selanjutnya, tidak ada in-hal praktikum. Jadi semisal teman-teman praktikan itu tidak bisa pada praktikum di hari itu, mohon segera konfirmasi ke asisten yang jaga karena tidak ada in-hal praktikum. Jadi solusinya teman-teman itu pindah ke golongan lain untuk acara tersebut. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi catatan khusus itu untuk praktikan di hari Jumat karena kalian nggak bisa mundur ke hari selanjutnya. Jadi untuk teman-teman praktikan di hari Jumat, kalau benar-benar nggak bisa di hari itu, harus ambil golongan di yang sebelumnya, yang dari hari Senin sampai Kamis, gitu. Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan hal terkait praktikum kepada dosen maupun asisten, diharapkan dilakukan pada jam kerja. Ini mohon garis bawahi buat teman-teman praktikan. Jadi untuk mengkomunikasikan terkait praktikum khususnya dosen itu dimohon untuk pada jam kerja. Jangan sampai jam istirahat teman-teman masih tanya terkait praktikum kepada dosen. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu untuk
hari setelahnya gitu. Kalau untuk dengan asisten diharapkan bisa pada jam kerja, tapi apabila urgent sekali silakan bisa dikomunikasikan sama asisten yang jaga. Selanjutnya, informasi terbaru terkait praktikum akan dibagikan melalui grup WhatsApp setiap golongan masing-masing. Karena teman-teman udah dibagi per golongan dan udah masuk grup golongan, jadi silakan nanti untuk informasi terkait praktikum akan disebar melalui itu. Terakhir, hal-hal yang belum diatur akan dimusyawarahkan bersama. Next. Oke, selanjutnya untuk timeline praktikum sendiri, acara 1 akan dilaksanakan pada 30 Agustus atau Senin depan. Nah, untuk praktikum perancangan percobaan sendiri itu ada 9 acara, ditambah 3 kali evaluasi. Evaluasi ini tuh akan dilakukan secara berurutan. Untuk evaluasi 1 sendiri itu akan dilakukan setelah dilaksanakannya acara 3, untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh asisten jaga masing-masing saja. Dan evaluasi 2 akan dilaksanakan pada setelah acara 6, dan untuk yang terakhir evaluasi 3 itu akan dilaksanakan setelah acara 9. Next. Oke, selanjutnya untuk teknis pelaksanaan praktikum. Jadi untuk secara sinkron, kita akan menggunakan platform Google Meet. Yang secara asinkron, kita akan menggunakan platform ELOG yang namanya itu Prakrancov 2021 dengan enrollment key biometri. Silakan teman-teman praktikan untuk join ke ELOG tersebut untuk kepentingan pengerjaan evaluasi. Silakan bisa di screenshot terlebih dahulu atau langsung join sekarang silakan. Tapi jangan sampai lupa karena ini akan digunakan untuk evaluasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sampai lupa ya nanti teman-teman nggak bisa evaluasi dan nilai kalian jadinya nggak komplit. Itu selanjutnya yang ketiga yaitu melalui grup golongan. Jadi pastikan teman-teman praktikan perancangan percobaan udah masuk ke grup golongan masing-masing agar teman-teman itu tetap dapat informasi. Next. Oke, yang terakhir terkait pengenalan tim asisten serta koordinator praktikum. Yang pertama, koordinator praktikum itu ada Bapak Dr. Panji Sakti Basunanda, SPMP, serta ada Bapak Habib Widiawan, SPMSI. Next. Selanjutnya untuk koordinator asisten sendiri ada saya, Fadlan Solihin, terus ada laborannya yaitu Odi Jolanda. Next. Untuk asisten bergolongan, untuk C1.2 itu ada Ade Bintang dari Mikrobiologi 2018, selanjutnya ada Kinanti dari Budidaya Pertanian 2019, sama Miftahul Janah dari Aquaculture 2019. Next. Untuk C1.3A, untuk asisten jaganya ada Indah Lianatus S dari Budidaya Pertanian 2019, sama Binti Nur Aisyah dari Budidaya Pertanian 2019. Next. Untuk golongan C1.3B ada M. Fahmi Sitompul dari Budidaya Pertanian 2019 sama Odi Jolanda dari THP 2018. Next. Selanjutnya untuk golongan C2.2 ada saya sendiri Fadlan Solihin dari Budidaya Pertanian 2018 sama Mbak Dwika Amelia dari Budidaya Pertanian 2017 dan Julfa dari Budidaya Pertanian 2018. Next. Untuk golongan C2.3 ada saya Fadlan Solihin dari Budidaya Pertanian 2018 sama Fatia Andini Putri dari Budidaya Pertanian 2019. Untuk golongan C3.1 nanti ada Arfi Kurnia dari HPT 2018, Mbak Dwika Amelia dari Budidaya Pertanian 2017, dan Syahrul Kurniawan dari MSA 2018.
Selanjutnya dari C3.2A nanti ada Nadia Sauki dari Budidaya Pertanian 2018, Mbak Dwika Amelia dari Budidaya Pertanian 2017, ada Yulfa dari Budidaya Pertanian 2018. Untuk C3.2B ada Arfi Kurnia dari HPT 2018 dan Odi Julanda dari THP 2018. Next. Untuk C3.3 ada Adelia Nurul dari THP 2019 sama Laras Anggayu dari Sosek 2018. C4.1A nanti ada Kansa Rahmatul dari Budidaya Pertanian 2019 dan Yanti dari Budidaya Pertanian 2019. Untuk golongan C4.1B ada Anjila Vita dari Budidaya Pertanian 2019, Dava Ramzi dari Budidaya Pertanian 2019, dan Michelle Sio dari Mikrobiologi 2018. Untuk golongan C4.2 ada Ridwan Nur dari Aquaculture 2019, Dava Ramzi dari Budidaya Pertanian 2019, dan Miftahul Janah dari Aquaculture 2019. Selanjutnya untuk golongan C4.3A ada Mas Enu Yusril dari Ilmu Tanah 2017 dan Syahrul Kurniawan dari MSA 2018. Untuk C4.3B nanti ada Zulfa dari Budidaya Pertanian 2018 dengan Dery Putri dari Sosek 2018. Next. Untuk golongan C4.3C nanti ada Hafiz Fatur Rahman dari Aquaculture 2018, ada Mas Haidar dari Budidaya Pertanian 2017, dan Nadia Sauki dari Budidaya Pertanian 2018. Untuk golongan C4.3D itu ada Lukman Febrianto dari Ilmu Tanah 2018 sama Sania Nur dari Budidaya Pertanian 2018. Untuk golongan C4.3E nanti ada Mbak Junita Solin dari Budidaya Pertanian 2017, ada Miftahul Janah dari Aquaculture 2019, dan Sania Farah dari THP 2018. Nah, untuk golongan C5.1A nanti ada Fandi Setiawan dari Budidaya Pertanian 2018, Laras Anggayu dari Sosek 2018, sama Witri Nur Anissa dari Budidaya Pertanian 2018. Next. Untuk golongan C5.1B nanti ada Gregorian dari THP 2019, Mas Haida dari Budidaya Pertanian 2017, dan Sania Farah dari THP 2018. Next. Selanjutnya untuk golongan C5.1C nanti ada Alia Nadila dari HPT 2018, Sania Nur dari Budidaya Pertanian 2018, dan Ika Febrianti dari Mikrobiologi 2018. Next. Selanjutnya buat C5.1D nanti ada Andrew Nathanael dari THP 2019, Nadia Sauki dari Budidaya Pertanian 2018, dan Michelle Sio dari Mikrobiologi 2018. Next. Untuk golongan C5.2A nanti ada Febriani N dari MSA 2019, ada Kinanti dari Budidaya Pertanian 2019, terus ada Dery Putri dari Sosek 2018. Untuk golongan C5.2B nanti ada Dini Agustina dari HPT 2019 dan Witri Nur Anissa dari Budidaya Pertanian 2018. Untuk golongan C5.2C nanti ada Zerida Hera dari MSA 2019, Sania Nur dari Budidaya Pertanian 2018, dan Dery Putri dari Sosek 2018. Next. Nah, ini untuk golongan terakhir C5.3 nanti ada Dila Rahma dari Budidaya Pertanian 2019 sama Raditya Hari dari HPT 2019. Nah, mungkin itu aja untuk terkait tata tertib, timeline, dan teknis pelaksanaan praktikum rancangan percobaan 2021. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman praktikan?
Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk Kak Fadla nih, boleh banget buat, raise hand dulu ya, biar tidak berkerumun nanti. Nah, boleh raise hand dulu, nanti saya persilakan untuk bertanya kepada Kak Fadlan, begitu. Gimana teman-teman, mumpung ada Kak Fadla nih di sini, jadi bisa ditanyakan lebih lanjut. Mungkin tadi, ada yang bingung atau seperti apa. Jangan lupa ya teman-teman, karena di praktikum perancangan percobaan kali ini tidak ada inhal, jadi teman-teman harus mengikuti selalu begitu, untuk setiap rangkaian acara yang ada di praktikum perancangan percobaan 2021, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Galih ini raise hand. Halo Galih. Halo Kak. Oke, monggo langsung ditanyakan ke Kak Fadlan. Ya, izin bertanya Mas Fadlan untuk yang peraturan 30 menit setelah apa tadi? Setelah praktikum itu bagaimana Mas jadinya? Oke, ini terkait lembar kerja ya. Iya Mas, lembar Oke. kerja tadi. Nah, untuk itu nanti dari peraturan umumnya itu nanti 30 menit setelah praktikum dilaksanakan, teman-teman itu diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan. Walaupun ketika praktikum itu teman-teman sambil mengerjakan lembar kerja dalam pelaksanaan praktikum, tapi dari kami tim asisten tetap memberikan 30 menit untuk teman-teman mengisi atau memperbaiki lembar kerja tersebut. Seperti itu. Jadi, tapi kalau teman-teman nanti ada kendala terkait pengisian tersebut, kalau seumpamanya teman-teman habis praktikum ternyata masih ada kelas dan di kelas itu harus menyiapkan ada presentasi tiap pertemuan atau ada kuis tiap pertemuan juga, silakan itu dikomunikasikan dengan asisten yang jaga. Siapa tahu asisten yang jaga itu memberikan keringanan, silakan jadi bisa dikomunikasikan dengan asisten yang jaga. Apakah menjawab, Gali? Baik Mas, terima kasih. Oke, nih ada yang raise hand dari Kurota Ayun dan waduh banyak juga ya ternyata. Oke, dari Kurota Ayun dulu. Halo Kurota Ayun. Halo. Iya, boleh langsung ditanyakan kepada Kak Fadlan. Tadi terkait tugas di akhir itu yang timeline yang setelah evaluasi terakhir itu ada pengumpulan tugas. Itu sebenarnya pengumpulan tugasnya seperti apa ya Kak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, jadi buat timeline tadi kan ada pengumpulan tugas di akhir. Jadi itu merupakan tugas dari evaluasi 3. Jadi nanti untuk evaluasi 3 itu teman-teman akan diberikan tugas dari asisten untuk mengerjakan mungkin suatu studi kasus atau lainnya seperti itu kepada teman-teman, dan teman-teman disuruh untuk menyelesaikan dan diberi jangka waktu kurang lebih 2 minggu seperti itu. Dan untuk pengumpulannya nanti seperti timeline yang sudah ada tadi di pengumpulan tugas. Gitu. Apakah menjawab? Oh iya, baik Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Robertus Sudi. Halo Kak Udi, bisa? Nah, oke. Halo, selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kak, izin bertanya. Tadi sebenarnya udah ditanyakan Opin juga, Porota. Nah, saya mungkin agak lebih ingin tanya tentang evaluasi itu. Tadi mekanismenya bagaimana ya? Terus, apakah pengumpulan tugas itu termasuk, maksudnya responsi atau bagaimana? Kalau di praktikum perancangan percobaan. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Dari panggilannya siapa ini? Budi. Budi, Mas. Oke. Oh, jadi ini buat teknis evaluasi sendiri itu nanti pakai ELOG. Jadi nanti silakan teman-teman join di ELOG yang udah tadi di namanya Prakrancop 2021 dengan enrollment key-nya, silakan join. Nah, untuk evaluasinya nanti melalui tersebut. Jadi
nanti teman-teman akan diberikan selang waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Tetapi dalam pengerjaannya itu enggak 1 minggu, tapi cuman beberapa, mungkin 1 jam atau 30 menit, tapi untuk aksesnya teman-teman itu akan diberikan waktu 1 minggu. Seperti itu. Nah, di praktikum perancangan percobaan 2021 ini sendiri, evaluasi itu akan menggantikan responsi, karena di tahun sebelumnya itu kita masih memakai sistem responsi. Tapi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi dan agar nilai teman-teman juga dalam pengerjaannya nggak terlalu susah, jadi kita bagi menjadi 3 kali evaluasi seperti itu. Apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Oh iya, terima kasih sebelumnya Mas. Mungkin berarti evaluasi itu maksudnya misalnya evaluasi 1 itu berarti dari acara 1 sampai 4, terus evaluasi 2, 5, 6, begitu ya Mas? Iya, jadi evaluasi itu memuat materi sebelumnya. Jadi kayak tadi evaluasi 1 kan dilaksanakan ketika acara 4 berlangsung. Jadi itu tuh akan memuat acara 1 hingga acara 3, seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Udi. Boleh di lower hand ya, Kak? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ufaira Rafifa. Halo Ufaira. Iya, halo Kak, aku mau nanya. Ya. Berarti ini tuh nggak ada semacam kayak laporan per acara gitu ya, Kak? Atau gimana? Oke, jadi untuk praktikum perancang percobaan sendiri itu laporannya itu bentuknya dalam lembar kerja tadi. Jadi untuk laporannya sendiri itu langsung dikerjakan teman-teman ketika praktikum tersebut. Jadi tidak ada tanggungan setelah praktikum berlangsung seperti itu. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga. Gitu. Apakah menjawab? Oke, Kak. Makasih ya. Oke. Oke, Ufaira, berarti sudah terjawab ya. Selanjutnya ada dari Faiza Salsabila. Halo Faiza. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Faiza Salsabila Rahmah. Bertanya tentang mengenai durasi praktikumnya, itu apakah full selama 3 jam terus-menerus atau mungkin nanti fleksibel menyesuaikan acara-acara di praktikumnya? Dan mungkin nanti kalau full 3 jam terus itu apakah full sinkronus atau nanti juga ada pembagian asinkronnya? Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Dari siapa tadi? Aku lupa. Faiza. Oh, dari Faiza. Maaf. Oke, jadi buat durasi praktikum itu 3 jam itu dari akademik. Jadi ya dari akademik memberikan waktu durasinya 3 jam. Tapi dalam pelaksanaannya nanti tetap menyesuaikan. Apabila materi pada hari itu cuman sedikit dan nanti teman-teman itu udah paham semua, ya mungkin 2 jam juga bisa selesai seperti itu. Tapi apabila ada materi yang susah dan teman-teman juga pengen belajar lagi, itu kadang bisa lebih dari 3 jam seperti itu. Nah, untuk teknisnya sendiri nanti untuk waktu yang 3 jam itu full untuk secara asinkron yang melalui Google Meet kayak gitu. Oh iya, secara sinkron, maaf. Secara sinkron saya koreksi gitu. Untuk melalui asinkronnya nanti melalui yang elok tadi. Itu. Apakah menjawab? Oke, berarti saya simpulkan berarti nanti untuk 3 jam itu full memang sesi yang sinkronus di Google Meet, terus nanti untuk asinkronnya itu berupa penugasan dan mungkin laporan-laporan seperti ya, Kak? Iya, penugasan evaluasi ya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir ya teman-teman dari Maharani Mutiara. Halo Maharani. Halo Kak, suaraku terdengar dengan jelas ya? Iya, terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, terkait ini hal untuk praktikum, jika memang terutama untuk yang teman-teman dari Jumat gitu ya, jika ada force majeure gitu, lalu gimana ya Kak? Yang tidak bisa kita prediksi gitu.
untuk praktikum berikutnya. Oke, boleh diulang pertanyaan, tadi agak putus sambungannya. Oh iya, jadi terutama untuk terkait teman-teman yang dapat jadwal praktikum dari Jumat. Kalau untuk terkait inhal lalu ada force majeure gitu gimana ya Kak? Yang tidak bisa dikendalikan gitu mungkin. Oke, jadi buat ini hari Jumat emang ini konsekuensi kalian sih karena memilih hari Jumat, karena di hari Jumat itu tidak bisa inhal praktikum. Jadi semisal nanti ada kayak kejadian yang tidak terduga, ya coba nanti dikomunikasikan dengan asisten yang jaga. Tapi sebisa mungkin kalian tetap join walaupun kalian nanti nggak benar-benar mengikuti secara full, karena itu nanti akan jadi pertanggungjawaban untuk praktikumnya. Jadi semisal memang ada kejadian yang tidak terduga, silakan nanti minta tolong keluarga kalian atau siapa, silakan untuk minimal join ke dalam praktikum tersebut. Terserah itu mau mendengarkan atau tidak, seperti itu. Yang penting untuk pertanggungjawabannya telah selesai. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Maharani sudah bertanya. Oke teman-teman, karena juga durasi begitu ya, jadi teman-teman nanti yang belum bisa bertanya di sini, bisa ditanyakan di grupnya masing-masing ya nanti, terus dengan kakak asistennya akan di-forward ke teman-teman begitu jawabannya. Begitu ya teman-teman, tidak apa-apa kan untuk Kak Intan dan Kak Pierre? Tidak apa-apa ya, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan di grup WhatsApp begitu. Oke, terima kasih kepada Kak Fadlan karena telah memaparkan beberapa penjelasan teknis dan mekanismenya nanti untuk praktikum perancangan percobaan 2021. Oke, aku ingetin sekali lagi nih kepada teman-teman yang belum join grup WhatsApp, boleh banget nih buat segera join. Dan juga buat teman-teman yang belum join di eloknya kita, Prancup 2021 boleh untuk segera join kayak gitu. Nah, selanjutnya nih akan ada yang seru-seru nih teman-teman. Aku mau panggil Kak Kinanti terlebih dahulu. Halo Kak Kinanti. Cek, halo Aisyah. Oke, halo Kak Kinanti. Kak Kinanti apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sesaat lagi nih kita akan seru-seruan bareng nih teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus isi presensi terlebih dahulu ya. Di kolom chat sudah di share buat link presensinya. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Nah, sambil mengisi presensi, boleh banget nih kita seru-seruan bareng bersama Kak Kinanti. Nah,